anak pertama dari pasangan manusia alien yaitu Son Goku dengan manusia bumi yaitu Chi Chi dari kecil udah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Konon katanya jika terjadi perkawinan silang antara bangsa Saiyan dengan bangsa lain, maka keturunan yang dihasilkan akan memiliki tenaga yang sangat besar. Dan hal ini dibuktikan dengan kelahiran dari putra pertama dari karakter utama franchise ini yaitu Gohan. Walaupun Gohan bukanlah karakter utama yang gak akan menggantikan Goku, namun dalam beberapa saga dia mampu menjadi karakter utama menggantikan Goku karena potensi kekuatannya yang besar yang gak bisa ditandingi oleh karakter lain selain Goku. Dan pada video kali ini kita akan membahas perkembangan karakter ini dari mulai muncul hingga sampai saat ini. Tapi karena ceritanya sangat panjang, biar durasinya gak terlalu lama, kita bagi videonya dalam beberapa bagian ya. Gohan lahir pada tanggal 18 Mei tahun 757, kira-kira setahun setelah Goku dan Chi Chi menikah, yaitu tepat setelah berakhirnya turnamen seni bela diri dunia ke-23. Bayi ini diberi nama Gohan, nama yang sama dengan kakek angkatnya Goku yaitu Gohan. Pemilihan nama Gohan oleh Goku sekaligus mengabaikan nama pilihan Chi Chi yaitu Einstein. Berbeda dengan masa kecil ayahnya, masa kecil Gohan berjalan dengan berkecukupan. Hidupnya relatif seimbang dengan keluarga yang penuh kasih sayang dan rumah yang nyaman. Gohan adalah seorang anak yang mudah menyesuaikan diri dan cerdas. Namun dia nggak memiliki minat dalam pertarungan dan dengan mudah ketakutan layaknya anak normal merasakannya. Gak seperti Goku yang gila dengan pertarungan. Goku memberi Gohan Dragon Ball bintang 4 dan memasukkannya ke dalam topi untuk menghormati kakeknya. Suatu ketika, Goku dan Chi Chi berjalan-jalan melewati padang rumput dengan Gohan di dalam kereta bayi. Secara nggak sengaja kereta dorong itu terlepas dan mereka pun berusaha mengejarnya. Gohan pun terlempar keluar dari kereta bayi dan kereta bayinya hancur menabrak pohon. Dan alih-alih Gohan juga menabrak pohon, kekuatan tersembunyinya bangkit yang membuat bolong pohonnya dan ia pun selamat. Kejadian itu mengejutkan Goku dengan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh Gohan. Ketika Gohan masih berusia 4 tahun, Chi Chi mengajarkan Gohan untuk menjadi seorang sarjana, meskipun Goku sebenarnya menolak hal tersebut. Setelah itu, Gohan dibawa oleh Goku ke Kame House untuk memperkenalkannya kepada Master Roshi, Bulma, dan Krillin. Pada saat itu, Gohan terlihat sebagai seorang anak laki-laki yang pemalu, tetapi sangat pintar yang juga memiliki ekor seperti yang pernah dimiliki Goku sebelum ekornya dihilangkan. Namun sayangnya, ketika baru saja menjejakkan kakinya di Pulau Kame dan berkenalan dengan Master Roshi, Bulma, Umigame Shikurakura, dan Krillin, tiba-tiba datang orang asing yang mengaku bernama Raditz, yaitu kakak kandung dari Goku. Kedatangan Raditz adalah untuk memeriksa apakah Goku sudah berhasil melaksanakan tujuan utamanya. Namun karena Raditz, Vegeta, dan Nappa masih melihat adanya kehidupan di planet bumi, akhirnya Raditz diutus untuk memeriksanya. Karena ternyata Goku nggak mau bergabung kembali dengan Raditz. Maka Raditz menyandra Gohan dan mengancam akan membunuhnya jika Goku membunuh 100 manusia bumi. Kekuatan Gohan terlihat untuk pertama kalinya ketika skuter yang dipakai Raditz menunjukkan angka sekitar 700-an, sementara Goku dan Piccolo hanya berkisar antara 400 hingga 500. Gohan dikurung di kapsul ruang angkasa Raditz karena Raditz nggak tahan dengan tangisannya yang terus-menerus. Pada saat inilah Raditz menemukan bahwa Gohan berpotensi jauh lebih kuat daripada Goku sendiri. Selama pertempuran antara Goku, Raditz, dan Piccolo, Gohan menjadi marah dan membebaskan diri dari kapsul ruang angkasa tempat dia ditahan ketika dia melihat Raditz menyiksa Goku dengan menginjak-injak rusuk patah Goku berulang kali. Dia memberikan serangan dahsyat kepada pamannya itu dan memberi Goku dan Piccolo waktu untuk membunuh Saiyan jahat itu, meskipun pada akhirnya Goku juga ikut mati. Setelah Raditz berhasil dikalahkan, dia memberitahu bahwa akan ada 2 orang bangsa Saiyan yang lebih kuat dari dia yang akan datang ke bumi untuk membinasakan seluruh kehidupan. Oleh karena itu, Piccolo akhirnya memutuskan untuk melatih Gohan di alam liar setelah melihat kekuatan Gohan yang sangat besar. Piccolo meninggalkan Gohan sendirian untuk bertahan hidup melawan dinosaurus dan bahaya lainnya selama 6 bulan. Meskipun Piccolo tetap mengawasi Gohan dengan hati-hati. Suatu ketika, Gohan secara nggak sengaja melihat bulan purnama dan berubah menjadi Ozaru atau kera besar. Kemudian Piccolo menghancurkan bulan dan menyebabkan Gohan kembali ke bentuk normalnya sebelum Gohan menghancurkan terlalu banyak daratan. Piccolo juga mencabut ekornya, kemudian memperbaiki pakaiannya, memberi seragam yang mirip dengan milik Goku. Selama sisa tahun tersebut, Piccolo nggak menunjukkan belas kasihan saat dia mengajari Gohan cara bertarung. Saat bocah itu tumbuh di tangan Piccolo dan ketika Gohan semakin dekat dengannya,
Mereka berdua berbicara tentang masa lalu Piccolo dan kenapa dia melakukan hal-hal yang dia lakukan. Dan Gohan memberitahu Piccolo bahwa menurutnya dia tidak seburuk yang dikatakan semua orang kepadanya. Dan akhirnya dua Saiyan yang tersisa yaitu Vegeta dan Nappa pun datang. Para petarung dari Z Fighter adalah Piccolo, Krillin, Gohan, Yamcha, Tenshinhan, dan Xiaozu. Goku nggak ada karena Goku baru aja dihidupkan dan sedang dalam perjalanan dari tempat King Kai. Awalnya Gohan menjadi sangat takut sampai-sampai Piccolo mengatakan kepada Gohan bahwa dia pengecut yang nggak berguna dan bahkan menyuruhnya untuk pulang. Vegeta memberi waktu 3 jam hingga Goku datang dan ternyata Goku gagal datang tepat waktu. Dan akhirnya Gohan kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dengan rencana yang dibuat Piccolo untuk mengalahkan Nappa, yaitu agar Piccolo dapat memegang ekor Nappa di mana merupakan salah satu kelemahan dari bangsa Saiyan dan Gohan bisa menyerang Nappa. Namun akhirnya rencananya gagal karena Nappa telah mengantisipasi kelemahannya itu walaupun Gohan mampu menyerangnya dengan cepat. Nappa menembakkan energi mematikan ke arah Gohan dan Piccolo pun melindungi Gohan dengan mengorbankan diri menerima serangan dari Nappa. Piccolo pun mati dan Gohan yang melihat kematiannya mulai menangis dalam kemarahan yang luar biasa. Gohan menembakkan Masenko ke arah Nappa, namun hanya memberikan sedikit luka pada lengan Nappa. Serangan Gohan tadi menghabiskan semua energinya dan dia pun memutuskan untuk menyerah dan menerima takdirnya. Dan ketika Nappa ingin menginjak Gohan, Gohan diselamatkan oleh awan Kinton yang menandakan Goku telah datang. Goku pun berhasil mengalahkan Nappa walaupun pada akhirnya Nappa dibunuh oleh Vegeta. Setelah Vegeta menjadi Ozaru akibat bola energi yang dibuatnya sendiri, Goku kalah nggak berdaya karena dibajak oleh Ozaru Vegeta. Ekor Ozaru berhasil dipotong oleh Yajirobe yang datang, dan pertarungan dilanjutkan antara Vegeta dengan Gohan. Gohan pun berubah menjadi Ozaru setelah melihat bola energi Vegeta. Ozaru Gohan dan Vegeta bertarung hingga Vegeta berhasil memotong ekor Ozaru. Dan apesnya, Ozaru Gohan jatuh menimpa Vegeta sebelum akhirnya mengecil menjadi Gohan. Vegeta yang gak berdaya kemudian memanggil kapsul luar angkasa miliknya untuk kabur. Krillin yang ingin membunuhnya dengan pedang Yajirobe namun dilarang oleh Goku untuk membiarkan Vegeta pergi. Setelah sembuh dari lukanya di rumah sakit West City, Gohan memutuskan untuk pergi ke planet Namek bersama Krillin dan Bulma untuk mengumpulkan Dragon Ball Namekian guna menghidupkan kembali teman-temannya. Karena kematian Piccolo juga menyebabkan kematian Kami yang membuat Dragon Ball Bumi berubah menjadi batu. Dan Gohan pun memiliki misi pribadi untuk menghidupkan kembali Piccolo dan bahkan dia mengenakan salinan Dogi Piccolo untuk menghormatinya. Setelah perjalanan panjang dengan beberapa halangan, mereka akhirnya tiba di Namek, di mana mereka mengetahui bahwa Vegeta juga datang mencari Dragon Ball bersama mantan bosnya yang jauh lebih kuat yaitu Frieza. Saat menjelajahi planet dengan Krillin, Gohan melihat Frieza dan bawahannya Zarbon dan Dodoria menyiksa penduduk desa Namekian. Ketika Gohan melihat Dodoria, salah satu bawahan teratas Frieza menyerang seorang anak Namekian kecil bernama Dende. Gohan pun keluar dan menyerangnya. Setelah itu Dodoria mengejar Gohan, Krillin, dan Dende, tetapi akhirnya mereka berhasil kabur dan Vegeta membunuh Dodoria. Gohan dan Krillin membawa Namekian muda bernama Dende ke tempat persembunyian mereka. Bulma menunggu mereka di kapsul house dan terkejut melihat Dende. Setelah makan, Dende menjelaskan kepada mereka bahwa ada Dragon Ball yang diamankan oleh guru besar, penguasa suku Namek. Setelah Dende membawa Krillin untuk bertemu dengan guru besar, Bulma melihat bahwa Dragon Radar mendeteksi satu Dragon Ball di tempat terpencil, tempat Vegeta menyembunyikannya di bawah air, dan meminta Gohan untuk mengambilnya. Gohan mencuri Dragon Ball yang disembunyikan Vegeta di danau, dan bahkan memperdaya Vegeta yang bertemu dengannya saat kembali dari mengambil bola tersebut. Setelah Gohan kembali ke tempat persembunyian, dia bertemu dengan Krillin yang membawanya untuk bertemu dengan guru dan mengungkapkan potensi tersembunyinya. Vegeta akhirnya menyadari bahwa Gohan mencuri Dragon Ball-nya dan menjadi marah. Tetapi kedatangan pasukan Ginyu membuat Vegeta harus bersekutu dengan Gohan dan Krillin untuk mendapatkan semua Dragon Ball dan melawan pasukan khusus Frieza. Sayangnya, ketika mereka mengumpulkan semua Dragon Ball, mereka disergap oleh pasukan Ginyu. Anggota yang paling lemah dari mereka, Guldo, akan melawan Krillin dan Gohan, tetapi gagal karena Vegeta melangkah dan memenggal kepalanya dengan tangannya. Kemudian, saat Vegeta berjuang dalam pertarungan yang merugikan melawan Rekom, Krillin dan Gohan ikut serta bertarung tapi tetap nggak cukup. Gohan hampir mati sampai Goku muncul dengan kacang Senzu. Goku melawan yang lainnya tetapi tubuhnya ditukar oleh Kapten Ginyu.
Dengan Goku yang sangat lemah dalam tubuh Kapten Ginyu, Gohan harus berusaha melawan Kapten Ginyu dalam tubuh ayahnya. Meskipun pada awalnya dia nggak mau dan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, karena dia masih merasa dia melukai ayahnya dengan melakukannya. Kapten Ginyu nggak dapat sepenuhnya memahami kekuatan Goku, dan setelah pertarungan singkat dengan Gohan dan Krillin, Goku yang dalam tubuh Ginyu pun ikut bertarung. Singkat cerita, Goku kembali ke tubuh aslinya dan Vegeta melawan Ginyu, yang pada akhirnya mengalahkan Ginyu. Setelah Kapten Ginyu berada di tubuh kodok, kemudian Gohan dan yang lainnya mengumpulkan Dragon Ball Namekian dan menginginkan agar Piccolo hidup kembali di planet Namek. Tidak lama kemudian, Frieza menyerang mereka, membuat mereka menahan waktu sampai Piccolo datang. Dalam pertarungan, Z Fighters melawan bentuk kedua Frieza. Krillin terluka oleh Frieza dan terjatuh ke dalam air. Gohan pun berusaha menyelamatkan temannya dari tenggelam, tetapi Frieza menghentikannya. Gohan marah dan menyerang Frieza dengan serangkaian pukulan dan tendangan, diikuti dengan Gekiretsu Madan, diakhiri dengan Masendan dan membuat Frieza itu berlutut. Ketika Piccolo yang sekarang memiliki kekuatan besar setelah bergabung dengan pahlawan Namekian Nail tiba di medan perang, dia bertarung dengan Frieza dalam pertarungan yang seimbang, sementara Gohan dan yang lainnya menyaksikan dengan kagum. Namun, Frieza bertransformasi menjadi bentuk ketiganya dan menguasai pertarungan melawan Piccolo. Melihat ini, Gohan menjadi marah dan menyerang Frieza dengan full power Masenko. Akhirnya, Frieza berhasil memantulkan serangan tersebut kembali ke arah Gohan, tetapi Gohan diselamatkan oleh Piccolo yang menghancurkan serangan tersebut dengan kiblas. Kemudian, Frieza bertransformasi menjadi bentuk terakhirnya dan sebagai tindakan pertamanya dia membunuh Dende yang telah menyembuhkan para pejuang Z. Frieza kemudian mencoba membunuh Gohan dengan Death Beam, tetapi Vegeta menyelamatkan Saiyan muda itu dengan menendangnya jauh dari serangan tersebut. Gohan, Krillin, dan Piccolo menyaksikan dengan ngeri saat Vegeta dianiaya secara brutal oleh Frieza sampai Goku pun tiba. Gohan terkejut mendengar Vegeta menangis sambil mengungkapkan bagaimana dia dan rasa yang diperbudak oleh Frieza yang kemudian memusnahkan mereka. Pada akhirnya, Vegeta memenuhi ajalnya di tangan Frieza yang membunuhnya dengan Death Beam. Gohan dan yang lainnya terdiam di pinggir sambil Goku bertarung dengan pertarungan yang seimbang melawan Frieza. Namun situasinya menjadi buruk ketika Frieza meningkatkan kekuatan hingga 50% dan mendominasi pertarungan melawan Goku yang dengan putus asa mencoba menggunakan Spirit Bomb. Untuk memberikan waktu kepada Goku, Gohan dan Krillin memberikan energi mereka kepada Piccolo agar dia dapat menahan Frieza cukup lama agar Goku bisa menyelesaikan Lord Spirit Bomb-nya. Goku kemudian melepaskan Spirit Bomb yang telah selesai. Serangan itu pun berhasil dan Frieza terhempas ke dalam Spirit Bomb dengan luka yang parah. Mereka meyakini bahwa Frieza udah mati. Mereka pun bersantai dan bersiap pulang ke bumi, sampai Frieza muncul di atas batu besar dan mengungkapkan bahwa dia masih hidup. Frieza mencoba menembakkan Death Beam ke arah Goku, tetapi Piccolo mendorongnya dan terkena tembakan laser tersebut, membuat Gohan terkejut dan sedih melihat luka parah yang dialami mentor dan temannya. Selanjutnya, Frieza membunuh Krillin dengan meledakkannya menjadi serpihan menggunakan telekinesis yang membuat Goku marah dan mengubahnya menjadi Super Saiyan. Gohan kagum melihat transformasi itu sebelum Goku dengan tegas memerintahkan Gohan untuk membawa Piccolo dan mengambil Bulma serta membawa mereka ke kapal tempat dia datang dan menggunakan kapal itu untuk kembali ke bumi. Meskipun gak mau, Gohan mematuhi keinginan ayahnya dan meninggalkan medan perang dengan Piccolo yang tak sadarkan diri, dan Gohan juga berhasil membawa Bulma. Kemudian, ketika dia merasakan bahwa ayahnya diduga telah mati, Gohan kembali ke pertarungan untuk menahan Frieza sebelum Namek meledak. Namun dengan usaha dan kekuatannya, Gohan gak dapat menahan Frieza, ditambah dengan Frieza menyimpulkan alasan sebenarnya mengapa Gohan mencoba melawannya. Dan walaupun Gohan menyerang Frieza dengan serangkaian pukulan dan tendangan sambil mengekspresikan kemarahannya kepada Frieza karena telah membunuh Goku, juga menumbangkan Frieza ke tanah dan akhirnya meledakkannya dengan Super Masenko. Sayangnya, Frieza tampak nggak terpengaruh oleh serangan itu dan meningkatkan kekuatannya hingga penuh lagi, mengatakan bahwa Gohan adalah seorang Saiyan sejati dan itulah sebabnya Frieza harus membunuhnya. Namun sebelum Frieza dapat membunuh Gohan, Goku bangkit dari lautan di bawah dan mengingatkan Gohan akan perintahnya untuk meninggalkan Namek. Gohan terbang menjauh dari pertarungan dan mendorong ayahnya untuk menang. Ketika Gohan terbang kembali ke kapal ruang angkasa, dia dan yang lainnya kemudian diteleport ke bumi oleh Porunga, naga Dragon Ball-nya planet Namek.
sementara Goku dibiarkan menyelesaikan pertarungan dengan Frieza di planet Namek yang hancur. Setelah Goku memenangkan pertarungan, namun tampaknya ia terperangkap dalam ledakan planet Namek. Gohan dan yang lainnya meratapi kematian yang dialami oleh Goku. Beberapa bulan kemudian, mereka diizinkan untuk menggunakan Dragon Ball Namekian untuk menghidupkan Goku kembali. Namun, mereka terkejut setelah Porunga menolak permohonan agar Goku dibangkitkan kembali. Tetapi semua orang bersuka cita setelah naga itu menjelaskan bahwa Goku nggak mati akibat ledakan Namek. Selama masa damai, semua orang menanti kedatangan Goku, dan Gohan kembali ke studinya sementara Piccolo menjaganya dan ibunya. Jadi, segitu dulu cerita Gohan dari kelahirannya sampai pada Frieza Saga. Gimana nih menurut kamu tentang Gohan dari lahir hingga Frieza Saga? Walaupun belum sekuat ayahnya, tetapi tetap kekuatan Gohan cukup diperhitungkan. Bahkan hal itu diakui oleh Frieza. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan share videonya ya. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.